Matematika untuk anakku kelas 8. Ini adalah materi teorema Pythagoras di semester 2. Kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu pengenalan dan pembuktian teorema Pythagoras. Nanti di situ ada 2 contoh soal ya, yang sudah disiapkan dan langsung kita akan bahas bersama. Oke, apa itu teorema Pythagoras? Teorema dan Pythagoras dari 2 kata ya. Teorema artinya suatu pernyataan yang masih memerlukan pembuktian, atau bisa disebut juga bisa ditunjukkan dengan nilai kebenaran. Sedangkan Pythagoras, ini tokohnya, ialah seorang ahli matematikawan asal Yunani. Ya, beliau yakin bahwa matematika menyimpan semua rahasia alam semesta dan percaya bahwa beberapa angka memiliki keajaiban, gitu ya. Jadi, menurut definisi, gitu ya, teorema Pythagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku. Nah, jadi gini, yang kita akan bahas ke depannya adalah bangun datar segitiga siku-siku. Nah, gitu ya. Oke, kita akan masuk ke sifat teorema Pythagoras. Ada 2. Yang pertama, itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Ya. Yang kedua, dalam 3 sisi segitiga terdapat 2 ukuran sisi yang diketahui. Oke, jadi 2 sifat ini nih yang kita akan pakai untuk masuk ke teorema Pythagoras ya. Nah, karena tadi segitiga siku-siku, jadi kita harus bisa identifikasi segitiga siku-siku. Oke, perhatikan nih segitiga ABC ya. Ini siku-sikunya di A ya. Yang garis-garis ini adalah sisi di depan sudut siku-siku gitu ya. Nah, bisa juga kita menamai setiap sisi dalam segitiga ini ya dengan huruf kecil. Ya, ini lihat di depan sudut C, maka kita sebut di sini adalah garis C. Dari garis AB bisa disebut juga dengan namanya garis C dengan 1 huruf ya. Kemudian di depan B ini, nah sini ya, ini kita sebut dengan garis B. Jadi garis AC itu sama dengan garis B. Nah di sini yang sudut A ini di depannya adalah garis BC, kita bisa sebut namanya dengan garis A, gitu ya, dengan huruf kecil semuanya bisa. Oke, ini kita identifikasi ya, segitiga BC sudut A-nya adalah 90 derajat. Nah, maka di sini sisi siku-sikunya adalah AB dan AC, yang kita sebut nanti dengan istilah kaki segitiga siku-siku. Nah, kakinya di sini. Nah, sisi miringnya adalah BC. Loh, kenapa? Ya, karena tadi ini sudah kaki-kakinya, maka sisanya ini adalah BC. Nah, catatannya di sini harus diingat ya. Sisi miring selalu di depan sudut siku-siku. Nah, berarti selalu di depan sudut siku-siku. Dan merupakan sisi yang paling terpanjang pada setiap segitiga siku-siku. Dipahami ya? Nah, sisi miring sering disebut dengan istilah lain yaitu hipotenusa. Oke, gitu. Jadi kalau ada orang yang menyebutkan hipotenusa atau soal menyebutkan hipotenusa itu sama aja dengan istilah yaitu sisi miring. Oke, paham ya? Sekarang kita masuk latihan dulu ya untuk identifikasi segitiga siku-siku. Ada 3 nanti segitiga yang udah Bapak siapkan. Yang pertama kita lihat nih segitiganya PQR gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah sisi siku-sikunya. Nah, sisi siku-sikunya adalah yang mana? Nah, apakah sisi P, sisi Q, atau sisi R? Kita lihat ya. Oke, yang jadi sisi sikunya adalah di sini. Nah, kalau di garis ini, gitu ya. Ini dan ini ya. Kita checklist ya. Berarti P dan Q, gitu ya. Kemudian sisi miringnya adalah di depan sudut siku-siku. Berarti di sini adalah sisi R, gitu ya. Oke. Gambar yang kedua. Nah, ini ada gambarnya lebih banyak ya. Pertanyaannya adalah ada berapa segitiga siku-siku? Oke, kita lihat di sini disebutin aja ya. Karena lambang sikunya di sini ada 3, berarti kita sebut di sini ada 3 segitiga siku-siku kan. Nah, yang pertama segitiga CAB ya, CAB. Yang kedua segitiga CBD ya, CBD. Yang ketiga segitiga CED. Nah, CED di sini ya. Ini diawali dengan lambang siku ya, segitiga maksudnya. Nah, sebutkan sisi miringnya setiap segitiga. Kayak dicek saja ya. Segitiga CAB, lihat sudut A adalah siku-siku, maka di depannya ini sisi miring. Nah, ya. Kemudian segitiga CBD, gitu ya. Sudut B ini siku-siku, maka di depannya CD adalah sisi miring.
Kemudian segitiga CED ini sudut E-nya adalah siku-siku, maka di depannya ya kebetulan ini lagi juga adalah sisi miringnya. Oke, paham ya? Oke, berikutnya gambar ketiga. Nah, kita lihat di sini pertanyaannya adalah sisi sikunya, sisi miringnya. Nah, kita jawab tidak ada ya. Kenapa tidak ada? Karena dari gambar sudah jelas tidak ada lambang siku-sikunya. Jadi ini bukan segitiga siku-siku, melainkan segitiga ya sembarang gitu ya. Paham ya? Jadi kita masuk ke pengantar pembuktian teorema Pythagoras dengan istilah ini dia, luas persegi. Kita tahu kan, luas persegi itu adalah sisi kali sisi atau disebut S pangkat 2. Jadi ini kalau dia punya gambar ya, ada dua buah persegi, persegi 1 dan persegi 2 diwarnai kuning gitu ya. Kita masuk latihannya nih. Nomor 1 nih, hitunglah luas persegi jika panjang sisinya 25 cm. Oke. Yang kedua, tentukan masing-masing luas persegi 1 dan persegi 2. Oke. Nomor 1 ya, ini karena sudah diketahui sisinya 25 S-nya, maka kita pakai S pangkat 2, yaitu 25 pangkat 2 sama dengan 625 cm persegi. Yang nomor 2, nah di sini luas persegi 1 dan 2 ini tidak ada bilangannya ya, jadi diwakili oleh apa? Ya, diwakili oleh nama sisinya. Nah, ini nama sisinya AB, yang persegi 2 itu nama sisinya BC. Jadi, luas 1 adalah AB pangkat 2. Luas 2 adalah BC pangkat 2. Oke, bisa ya? Nah, dari ilustrasi ini atau pengantar ini, nanti akan masuk ke pembuktian teorema Pythagoras. Ini. Oke, dalam teorema Pythagoras, ya, bahwa sudah disebutkan sisi miring kuadrat dalam segitiga siku-siku adalah atau sama dengan gitu ya, jumlah kuadrat sisi lainnya. Nah, kita akan coba buktikan gitu ya. Nah, perhatikan segitiga ABC ini ya. Siku-siku di A, maka AB dan AC kita sebut dengan sisi siku-sikunya dan BC kita sebut dengan sisi miringnya. Oke, ini ya pemahaman yang tadi ya. Lalu di sini Pak Wandri akan buat ada masing-masing sisinya ini dengan persegi. Nah, seperti ini. Nah, dinamain 3 nama persegi ya, kuning, hijau, kuning, orange, dan hijau ya. Persegi 1, persegi 2, dan persegi 3 ya. Nah, ilustrasinya begini nih. Jadi, ini persegi 2 di sini akan Pak Wandri potong. Oke, lalu persegi yang kuning Pak Wandri akan letakkan di sini di warna hijau. Kemudian potongan-potongan yang orange tadi ini atau persegi 2 ini coba Pak Wandri tutupi ya, sehingga nanti persegi hijaunya sudah tidak terlihat gitu ya. Nah, coba dengan ditutupi, nah kira-kira jadi seperti ini. Nah, sedikit kesimpulan, anak-anak tahu kira-kira apa? Ya, jadi persegi yang besar ini ya, persegi yang 3 ini yang warna hijau ini adalah jumlah dari persegi yang kuning sama yang orange, yang 1 sama 2 gitu ya. Nah, kita cari satu-satu nih luas dari setiap persegi tadi. Luas 1, karena ini luas 1 diwakili oleh AB, jadi luas 1 adalah AB kuadrat. Kemudian luas 2, karena diwakili oleh AC, jadi luas 2 adalah AC kuadrat. Sedangkan yang luas 3 tadi yang hijau ini adalah diwakili oleh sisi BC, jadi luas 3 adalah BC kuadrat. Sehingga ya kesimpulannya sederhana nih ya. Jadi luas 1 ditambah luas 2 itu sama dengan luas 3. Yang kuning ditambah yang orange itu sama dengan yang hijau tadi gitu ya. Atau dengan istilah seperti ini, AB kuadrat tambah AC kuadrat gitu ya, itu sama dengan BC kuadrat. Oke, paham ya? Nah, jadi kesimpulannya teorema Pythagoras itu berlaku untuk setiap segitiga siku-siku sebagai berikut. Nah, pernyataannya tadi dikeluarkan lagi. Kuadrat sisi miring gitu ya, itu sama dengan jumlah kuadrat kedua siku-sikunya. Ya, perhatikan ini. Berarti BC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Nah, ada beberapa kesimpulan ya. Nah, ada Pak Wandri rangkum. Yang pertama, kita lihat gambar ini, sudut A adalah siku-siku. Nah, yang kedua, AB dan AC adalah sisi siku-sikunya. Oke, harus paham ya. Yang ketiga, BC adalah sisi miring atau disebut hipotenusa. Nah, rumusnya tadi sudah disebutkan ya. BC kuadrat ini sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat. Ya, atau kalau tanpa ada kuadrat, maka BC-nya tanpa kuadrat kita kasih akar di sebelah kanan ruas kanannya gitu ya. Atau akar dari AB kuadrat ditambah AC kuadrat ya.
ini kalau yang ditanya sisi miring ya. Kalau yang ditanya bukan sisi miring, ini sisi siku-sikunya ya, AB dan AC itu tinggal kita rubah saja tandanya, tapi yang paling panjang mengurangi yang sisanya. Di AB kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi AC kuadrat. Juga AC kuadrat, BC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Atau kalau dari gambar ini bisa kita lihat nih. Jadi panjang AB gitu ya. Ini panjang AB ini kita dapat dari BC dikurangi AC. Atau panjang AC berarti BC dikurangi AB. Yang besar mengurangi yang kecil nanti begitu ya. Oke, ini dari rumus. Nah, dari pemahaman ini kita akan coba latih dengan dua buah contoh soal ya. Oke, contoh 1 ya. Gunakan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang diagonal AC ini ya pada persegi panjang ABCD ya. Oke, perhatikan ya, pada segitiga ABC ini yang diketahui adalah siku-siku di B ya. Ini maka sisi miringnya adalah, karena sini B, maka sisi miringnya adalah AC. Nah, gitu ya. Nah, sisi siku-sikunya adalah yang pertama AB, yang garis tinggi kita sebutnya 24 cm, dan alasnya kita sebutnya BC adalah 7 cm. Yang ditanya adalah AC, gitu ya. Jawab nih. Maka karena AC adalah sisi miring, gitu ya. Nah, kita gunakan rumus ini. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Kita keluarkan ya yang diketahui tadi. Ya. AC kuadrat, AB-nya 24 dikuadratkan, BC-nya 7 dikuadratkan. AC kuadrat sama dengan ini 24 kuadrat 576, 7 kuadrat itu 49 garis ya. Maka AC kuadrat itu sama dengan jumlah ini adalah 625. Oke, AC ya tanpa ada kuadrat kita lepas, maka di sini ada akar ya. Jadi akar dari 625. AC sama dengan 25 cm. Oke, jadi ya panjang diagonal persegi panjang ABCD ini yang AC ini adalah 25 cm. Oke, bisa ya. Oke, next ke contoh kedua. Oke, segitiga ABC adalah segitiga sama sisi dengan tinggi CD. Ya, ini tinggi CD-nya. Apabila panjang sisinya semua 10 cm, tentukanlah CD, gitu ya. Oke, yang diketahui ya, karena segitiga ABC ini adalah sama sisi, maka semua sisinya sama ya. Ini 10 cm, AB, AC, dan BC. Gitu. Maka kita mencari panjang CD gitu ya, tinggi ini, kita harus membuat jadi gambarnya segitiga salah satunya. Nah, jadi kita potong nih, jadi satu panjang AB ini kita bagi dua gitu ya, setengah-setengah. Jadi kita buat AD sama dengan DB setengah AB, setengah dari 10 yaitu di sini 5. Oke, setelah kita identifikasi seperti ini, kita masukkan nih. Maka yang ditanya DC ini bukan sisi miring. Nah, berarti rumusnya bukan ditambah, nanti dikurang ya. Kita keluarkan rumusnya. Nah, ini nih. Jadi kita tahu jadi AC kuadrat itu sama dengan AD kuadrat tambah CD kuadrat. AC kuadrat itu sebetulnya ini. Nah, sisi miring adalah tadi AD tambah CD. AD ditambah CD. Tuh. Kemudian kita masukkan yang diketahui ya. 10 kuadrat ya AC-nya. Terus AD 5 kuadrat ditambah CD kuadrat. Nah, jadi CD tidak diketahui kan yang ditanya ya. Nah, jadi 100 sama dengan 25 tambah CD. Lalu CD kuadrat sama dengan, tinggal kita pindah ruas ya, 100 dikurangi 25, itu sama dengan 75 gitu ya. Jadi CD gitu ya, dari akar 75. Oke, akar 75 itu bisa dikembangkan menjadi akar 25 kali akar 3 ya. Nah, gitu ya. Jadi akar 25-nya keluar, 25, akar 3-nya tidak, kita terus lagi. Gitu. Oke, jadi panjang CD-nya adalah 5 akar 3 cm. Oke, paham ya untuk mengerjakan soal ini? Nah, aku sampai di sini contoh kedua, ini adalah penutupnya. Oke, sampai jumpa pada video bagian kedua. Nanti kita akan masuk menentukan jenis segitiga ya. Mohon maaf jika ada yang salah atau penyampaiannya kurang maksimal. Terima kasih. Salam matematika.